Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Om Belitang Channel, dimana saja berada. Jumpa lagi nih di channel kebanggaan kita, tentunya yaitu Om Belitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Sahabat Om Belitang Channel, dimana saja berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas part terakhir bagian tryout beserta pembahasan uji kompetensi jabatan fungsional guru. Di sini kami mengingatkan pada rekan-rekan bahwa kami di sini niatnya berbagi dan berbagi untuk pada rekan-rekan, yaitu berbagi, memberikan gambaran kepada rekan-rekan maupun saya terhadap soal-soal uji kompetensi. Apakah soal tersebut akan keluar atau tidaknya kami belum mengetahui, karena kami mendapatkan ini berdasarkan atau berasal dari berbagai sumber dari internet. Jadi apabila nanti soal yang Bapak Ibu hadapi ketika uji kompetensi jauh sekali dengan apa yang kami bagikan pada saat sekarang, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena niat kami berbagi dan hanya berbagi. Minimal juga kita bisa menambah pengalaman mengenai pembahasan-pembahasan soal tentang pembelajaran di kelas. Dan bagi rekan-rekan yang baru berkunjung di channel kami juga memberikan playlist, daftar playlist di deskripsi. Silakan rekan-rekan lihat sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan. Di situ kami sudah siapkan, yaitu playlist antara lain kurikulum merdeka, PPG, UKOM peguru, UKOM pengawas, dan sebagainya. Monggo disimak, dipersilahkan rekan-rekan sesuaikan dengan kebutuhan dari rekan-rekan semua. Sahabat Om Belitang Channel dimana saja berada, seperti biasa sebelum dilanjut mohon bantuan like, share, dan subscribe, karena dengan bantuan like, share, dan subscribe dari rekan-rekan semua kami tambah semangat lagi terus untuk berbagi dan terus berbagi seputar pendidikan dan teknologi. Dan kami berharap suatu saat nanti channel kita ini, yaitu Om Belitang Channel, bisa berkembang lebih luas sehingga bisa memberi manfaat yang lebih luas lagi kepada rekan-rekan di seluruh Nusantara. Oke, kita lanjut. Kemarin sudah sampai nomor 15, sekarang nomor 16. Nomor 16 yaitu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran berbasis masukan atau feedback? Yaitu A. Pendekatan pembelajaran yang hanya menekankan pada penilaian akhir. B. Pendekatan pembelajaran yang menggunakan teknologi secara intensif. C. Pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk memberikan masukan kepada guru. D. Pendekatan pembelajaran yang memberikan umpan balik kepada siswa tentang kemajuan belajar mereka. Oke, silakan rekan-rekan, kira-kira jawabannya nomor 16 ini apa? A, B, C, atau D? Ya, jawabannya yaitu yang D. Kita warnai dulu seperti biasa, yaitu pendekatan pembelajaran yang memberikan umpan balik kepada siswa tentang kemajuan belajar mereka. Kenapa jawabannya B? Yuk kita kulik. Nomor 16 yaitu pendekatan pembelajaran berbasis masukan atau yang kita kenal dengan feedback, merupakan pendekatan yang memberikan umpan balik kepada para peserta didik tentang kemajuan belajar mereka. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan masukan yang informatif maupun konstruktif pada siswa untuk membantu mereka memahami apa kekuatan dan apa juga kelemahan mereka, serta mengarahkan mereka dalam meningkatkan kualitas belajarnya. Nah, untuk yang pilihan A, B, C itu tidak merupakan ciri dari pendekatan pembelajaran berbasis masukan. Berikutnya yang nomor 17. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran aktif? A. Strategi pembelajaran yang hanya melibatkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. B. Strategi pembelajaran yang hanya dilakukan dalam kelompok besar. C. Strategi pembelajaran yang mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. D. Strategi pembelajaran yang hanya menggunakan presentasi sebagai metode pengajaran. Oke, jawabannya nomor 17 apa rekan-rekan? Yuk dicoba. A, B, C, atau D? Nomor 17. Oke, kita lihatkan pilihannya lagi yang A, B nya. Ya, jawabannya yaitu yang
Oke, jawabannya yang C, yaitu strategi pembelajaran yang mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Oke, ya kita kulik alasannya kenapa. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa strategi pembelajaran aktif yaitu strategi yang mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Kita lihat strategi ini juga melibatkan siswa dalam kegiatan seperti diskusi, kolaborasi, tanya jawab, eksperimen maupun pemecahan masalah. Sedangkan tujuan dari strategi ini atau strategi pembelajaran aktif ini yaitu membangkitkan minat siswa, mendorong partisipasi aktif dan juga mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Oke, kita masuk nomor 18. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan penilaian berbasis portofolio? A. Penilaian yang hanya dilakukan berdasarkan ujian tertulis. B. Penilaian yang hanya dilakukan oleh guru. C. Penilaian yang mencakup kumpulan hasil kerja siswa selama periode waktu tertentu. D. Penilaian yang hanya mengandalkan presentasi lisan. Oke, jawabannya yang A, B, C, atau D. Yuk, monggo rekan-rekan. Oke, nomor 18 jawabannya yaitu yang benar, yang C. Penilaian yang mencakup kumpulan hasil kerja siswa selama periode tertentu. Oke, kita warnai. Yuk kita kulik nomor 18 kenapa alasannya seperti itu. Seperti yang kita ketahui, penilaian berbasis portofolio itu merupakan penilaian di mana mencakup kumpulan dari hasil kerja siswa seperti tugas, proyek, presentasi, dan refleksi selama periode waktu tertentu. Nah, portofolio ini digunakan biasanya untuk mengevaluasi pencapaian siswa dalam berbagai aspek pembelajaran seperti pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, sedangkan kita lihat pilihan A, B, D itu bukan ciri dari penilaian berbasis portofolio. Oke, nomor 19. Apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran kolaboratif? Yaitu A. Metode pembelajaran yang hanya dilakukan secara individu. B. Metode pembelajaran yang menekankan pada persaingan antar siswa. C. Metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk bekerja sama dan saling mendukung. D. Metode pembelajaran yang hanya dilakukan di dalam kelas. Oke, jawaban nomor 19 apa rekan-rekan? Dicoba yuk. Ya, nomor 19 jawabannya A, B, C, atau D. Ya, jawabannya yaitu yang C. Metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk bekerja sama dan saling mendukung. Kita warnai. Oke, sekarang kita bahas yuk nomor 19. Kenapa jawabannya C? Oke. Metode pembelajaran kolaboratif itu merupakan suatu metode pembelajaran di mana mendorong siswa untuk bekerja sama, saling mendukung dan berbagi pengetahuan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan cara apa? Dengan cara melalui kolaborasi, siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial, belajar dari perspektif orang lain, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Sedangkan kita lihat pilihan A, B, D itu tidak ada ciri dari metode pembelajaran kolaboratif. Ya, kita lihat ada individu, ada persaingan siswa, dan hanya dilakukan di kelas. Tuh, kenapa jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang nomor 20. Apa yang dimaksud dengan penilaian otentik dalam pembelajaran? A. Penilaian yang hanya dilakukan berdasarkan angka atau skor. B. Penilaian yang mencakup beragam bentuk produk atau kinerja otentik. C. Penilaian yang hanya mengandalkan ujian tertulis. Dan D. Penilaian yang hanya dilakukan oleh guru. Monggo silakan rekan-rekan nomor 20. Jawabannya A, B, C, atau D. Ya, jawabannya nomor 20 yaitu yang B.
penilaian yang mencakup beragam bentuk produk atau kinerja autentik. Kita warnai dulu ya rekan-rekan. Oke, kita lihat kenapa jawabannya B nomor 20 ini, yaitu penilaian yang mencakup beragam bentuk produk atau kinerja autentik. Kita lihat penilaian autentik itu apa? Yaitu penilaian yang mencakup beragam bentuk produk atau kinerja autentik yang mencerminkan situasi dunia nyata, di mana penilaian ini melibatkan penggunaan seperti tugas, proyek, presentasi, ataupun simulasi, di mana menggambarkan konteks nyata dan mengukur pemahaman dan keterampilan yang relevan. Nah, kita lihat pilihan yang A, C, dan D itu tidak mencerminkan ciri dari penilaian autentik. Nah, kita sudah sampai nomor terakhir, nomor 21. Apa yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran berbasis inquiry? Yaitu A. Pendekatan pembelajaran yang hanya mengandalkan penjelasan guru. B. Pendekatan pembelajaran yang menekankan pada penggunaan teknologi. C. Pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk bertanya, menyelidiki, dan menemukan pengetahuan sendiri. Dan D. Pendekatan pembelajaran yang hanya dilakukan di dalam kelas. Oke, pilihannya para rekan-rekan A, B, C, atau D. Monggo silakan rekan-rekan. Jawabannya yang D, kita warnai yang C. Oke, ini soal terakhir ya rekan-rekan. Sebentar, ada kesalahan. Oke, kita warnai dulu. Jawabannya yaitu pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk bertanya, menyelidiki, dan menemukan pengetahuan sendiri. Sebentar rekan-rekan, jawabannya kok agak error. Oke, kita warnai dulu. Oke, kita bahas kenapa jawabannya C. Ya, seperti yang kita ketahui, pendekatan pembelajaran berbasis inquiry yaitu pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk bertanya, menyelidiki, dan menemukan pengetahuan sendiri melalui eksplorasi dan penemuan, di mana juga pendekatan ini siswa diajak untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, mengajukan pertanyaan, merancang percobaan, dan mengumpulkan data serta menyimpulkan hasil. Nah, pendekatan ini melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kita lihat pilihan A, B, D itu tidak ada ciri yang merupakan suatu pendekatan pembelajaran berbasis inquiry yang seperti yang kita sebutkan tadi. Oke, kami kira cukup sampai di sini untuk bagian ketiga atau bagian terakhir untuk tryout beserta pembahasan uji kompetensi jabatan fungsional guru. Kami mengingatkan lagi rekan-rekan semua, di sini kami niatnya hanya membantu memberikan gambaran, bukan berarti ini merupakan soal yang akan dikeluarkan, karena kami juga mendapatkan dari berbagai sumber di internet. Nah, jadi kami padu-padankan dan kami cari referensi-referensi lainnya sehingga terciptalah beberapa soal uji kompetensi yang akan sharing ke rekan-rekan semua. Nah, kami hanya bisa mendoakan yaitu kepada rekan-rekan yang mengikuti uji kompetensi, semoga diberi kemudahan, kelancaran, dan diberikan hasil yang maksimal serta mendapatkan atau dinyatakan lulus ujian dan mendapatkan jabatan fungsional guru yang baru. Itu saja harapan dari kami semua, dan terima kasih atas dukungan support doanya sehingga channel kita masih bisa berkembang dan jangan lupa apabila ini bermanfaat silakan like, share, dan subscribe apabila teman-teman belum subscribe channel kita ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas semuanya dari rekan-rekan sahabat Wong Blitang channel. Kami mendoakan semoga kita bisa sukses semua dalam tujuan kita masing-masing. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.